di hotel ini saya malam-malam itu mimpi gitu. Mimpi ketemu sama nenek saya, pendirinya Sido Muncul. Dia bawa kayak gini ya, cangkir ini toh. Terus dia nunjuk-nunjuk saya. Dia bilang, biasanya kalau orang kaya sama orang berkuasa yang hebat, yang pinter-pinter tuh susah lah disadarkan. Hoki teit pun su teiji. Oh, apa tuh artinya? Keberuntungan nomor 1, kemampuan nomor 2. Bos Sido Muncul membantu membebaskan Jessica Wongso. Orang-orang yang di penjara selalu saya doain, siapa saja. Banyak orang yang bingung, pilihannya itu yang mana gitu. Tapi saya buat lagu loh. Oh iya? Iya. Lagu apa? Lagunya namanya Sing Roso. 30 tahun saya doa itu. Setiap hari. Makanya saya kan nggak sekolah, nggak pernah belajar apa-apa. Saya cuma doa itu aja. Tuhan berilah aku cinta kasih, kebijaksanaan, hikmat, kesehatan, dan kedamaian. Dan jauhkanlah aku dari malapetaka. Amin. Seneng banget hari ini teman ngobrol saya, Pak Irwan Hidayat. Halo Pak Irwan. Iya, halo Mer, halo. Apa kabar? Baik. Iya, hari ini suasananya berbeda karena saya sedang berada di Hotel Tentrem di Semarang. Iya. Miliknya Pak Irwan Hidayat. Yes. Yang launching ini ya? Dan launching ini, yes. Tentrem White Coffee. Tentrem White Coffee. Iya. Yeah. Tapi sebelum kita bahas lebih banyak tentang yang tentrem-tentrem, terakhir kali kita podcast, kita ketemu, terus sempat viral waktu itu. Pak Irwan. Iya. Viralnya bukan pas lagi kita posting ya, tapi setelah posting beberapa bulan kemudian ada yang motong cuplikannya, terus dikasih narasi, terus nyebar kemana-mana. Iya. Pak Irwan sempat lihat ya? Sempat. Saya di WA ini banyak teman. Dia tanya, karepmu me opo katanya. Maksud lu apa sih tanya-tanya gitu waktu itu gitu. Saya bilang enggak, saya cuma punya ide langsung saya omongin aja gitu. Iya. Pertanyaannya sih normal ya, karena kan pada saat itu kalau berbicara tentang happy, yes, definitely I'm happy with my life. Tapi kalau soalnya dilihat sering ketawa-ketawa, setiap kali ketawa-ketawa tuh sebenarnya happy atau enggak, karena kadang-kadang orang yang suka ketawa-ketawa suka nggak happy gitu. Dan saya bilang ya setiap orang kadang-kadang bukan berarti setiap kali dia ketawa happy selamanya kan. Yang paling penting mencari sukacita, bersyukur. Ya kadang-kadang orang gitu ya, kelihatan galak padahal hatinya lemah. Nah itu kan semua kompensasi. Betul. Ya it's okay lah. Nggak apa-apa kok Pak Irwan, yang penting kan kita semua sama-sama tahu. Saya tahu Pak Irwan seperti apa. Cuma sometimes kadang-kadang kan hidup seperti itu ya. Yang di atas kita berdua ngobrolnya santai aja, tapi kadang-kadang beberapa narasi yang disebar di bawah itu akhirnya berbeda gitu. Ya ada baiknya juga lah, tambah terkenal toh. Betul. Bersyukur berarti banyak orang yang peduli tentang kebahagiaan saya. Iya. Setiap hari pasti ada yang disyukuri. Nah, tapi hari ini kita bahas yang tentrem-tentrem nih. Apalagi kalau kita ngopi. Ini kopi terbaru? Tentrem White Coffee? Iya, ini kopi yang terbaru. Nah, ini kami memulai usaha hari ini. Kami launching kopi, ya, memulai usaha. Masuk ke berbisnis kopi, tapi yang premium. Berawal dari mimpi. Oh iya. Ceritain dulu dong Pak Irwan. Jadi gini, kan saya tadi udah cerita sama media ya, bahwa kalau nggak salah bulan Maret saya di hotel ini saya malam-malam itu mimpi gitu. Mimpi ketemu sama nenek saya, pendirinya Sido Muncul. Dia bawa kayak gini ya, cangkir ini toh. Terus dia nunjuk-nunjuk saya, dia bilang, gitu. Saya bingung, apa ya? Saya minum jamu sudah, dia kopinya itu gelas itu toh. Paginya, ya udahlah, tak lupain, tiap hari saya mimpi. Itu tiap hari mimpi. Ada mimpi naik motor, mimpi apa. Terus pagi itu saya pikir ya saya sama, ya udahlah. Lagi minum toh sama breakfast, saya ngomong sama sekretaris saya namanya Resi, Res, ambilin kopi Res. Begitu saya ngomong ambilin kopi, saya rasanya itu seperti dapat, nenek saya ini ya pendiri Sido Muncul itu ngomong, kan itu bisnis ini loh kopi. Kita kan sudah bisnis kopi, tapi dia bilang gini. Nunjuk-nunjuk jempol gitu. Kan ini
jempol sampai ketawa-ketawa. Terus saya nafsirin, oh saya suruh bisnis kopi nih. Nah, hari itu saya telepon ke bagian R&D kami, kayak disiapin di R&D kopi-kopi. Lain-lain. Terus tim kami kerja, sama adik saya juga, kami mutusin kita masuk ke yang premium coffee gitu. Dan karena itu mimpinya di hotel ini toh, dan hotel ini juga diresmikan pada tanggal 13 Agustus 2020, itu hari ulang tahunnya nenek saya, pendirinya sudah muncul. Ya udah saya pikir, oh kalau itu harus dikasih nama Tentrem. Ini namanya Tentrem. Tentrem White Coffee ini baru awal, kami sudah punya ada 5 produk herbal coffee. Yang nanti kamu launching setelah Tentrem White Coffee ini. Jadi ini hasil dari kami produksi ini, berbisnis ini karena dapat mimpi. Iya, mimpi yang akhirnya dieksekusi jadi. Tentrem. Tentrem karena di hotel ini saya mimpinya di hotel ini. Hotel ini makanya kopi ini tak kasih nama Tentrem. Iya. Tapi bagus sih. Saya selain packagingnya, kamu kan sudah nyoba toh? Udah udah nyoba. Iya, menjadi salah satu orang pertama yang mencoba. Iya, packagingnya kami juga enggak mau packaging yang kuno gitu ya, tampil kuno. Nah, ini packagingnya, ini yang desain anak umur 19 tahun, 20 tahunan. Desainernya ini. Masih muda. Iya. Ya kami cuma kasih directing, makanya ini kan dikasih tulisan Semarang. Oh iya, ada Semarang ya, Semarang style. Ada Tugu Muda, ada ya pokoknya kayak lukisan anak-anak aja, anak generasi anak-anak sekarang ya, generasi Z. Iya, dan memang targetnya untuk yang lebih premium ya. Iya, ya pokoknya saya tahun lalu kami sudah memutuskan kami akan masuk kepada era quality ya lebih baik, karena masa depan itu masyarakat kita itu akan maju, kita akan jadi negeri kaya. Iya, dan orang berani bayar harga asal ada kualitas. Iya dong. Nomor satu itu kualitas. Nomor satu kualitas. Pokoknya produk yang baik, produk yang baik, produk yang baik. Tapi saya suka banget namanya Tentrem, karena kan saya bilang biasa kalau orang kan ngobrol sambil ngopi-ngopi. Kadang-kadang kan kalau kita ngopi-ngopi belakangan ini tuh suasananya kurang tentram. Oh iya kan, karena situasi sekarang orang ngomongin berantem terus sebenarnya. Yang awalnya teman aja tapi beda pendapat, lama-lama ujungnya jadi waduh. Iya benar. Kita kalau ada orang yang nggak beda pendapat sama kita, hati kita nggak seneng. Gitu. Iya. Terus besoknya SMS-nya nggak dibalas. itu coba aja itu terjadi di banyak orang. Betul. Ya di keluarga juga begitu. Iya. Terus gimana cara Pak Irwan tetap menjaga ketentraman hati di situasi yang bikin pelik ini? Ya pokoknya kalau saya ini kan pernah stres berat, ya pernah mengalami depresi. Ya buat saya yang penting berbuat sesuatu lah yang bisa membantu orang lain, yang bisa menenteramkan hati, apa saja kita lakukan. Iya. Karena hati itu adalah sumber dari segala hal yang kita lakukan di hidup ini. Ya, terutama kesehatan. Hati yang gembira itu membuat kita sehat. Betul. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Setuju. Setuju. Karena kalau hatinya nggak tentram, nanti pikirannya nggak tentram, keputusannya nggak tentram, ucapannya nggak tentram, tindakannya semua jadi kacau balau. Orang hatinya nggak tentram ya, berantem, itu mengganggu kesehatan, menurunkan derajat kesehatan. Ya, setuju ya. Iya, jadi cara Pak Irwan untuk menenangkan hati, berbuat kebaikan. Berusaha melakukan hal-hal yang berbuat kebaikan. Iya. Berbicara tentang kebaikan, Pak Irwan, ada yang baru viral juga belakangan ini berhubungan dengan Pak Irwan. Jadi, Bos Sido muncul, membantu membebaskan Jessica Wongso. Enggak, itu enggak begitu. Saya cuman pengen setelah saya belakangan lihat tentang, dulu kan nggak bisa lihat karena dulu kan sidang itu tuh 9 bulan, 7 bulan
Kan kita nggak mungkin nungguin. Nah sekarang kan ada yang disingkat tuh di Netflix. Terus kemudian podcast. Saya nggak ada apa-apa. Saya cuman setelah lihat itu, saya baru saya tuh lihat, iya ya sudah dihukum 7 tahun ya. Saya cuman kasihan. Saya kasihan aja. Nggak itu, ya itu kan tahu sendiri itu kan dikasih tanda tanya. Iya. Membebaskan Jessica. Pertama saya bukan ahli hukum, saya nggak kenal siapa-siapa. Terus, tapi Anda ingat Roy Martin? Iya. Nah, ketika Roy Martin ditangkap, ya, saya kasihan sama Anna Maria. Terus saya bantu ya, kita jadi bintang iklan. Tapi saya salesnya naik 5 kali lipat tuh. Tahun itu ya. Dan paling penting ya, pada waktu itu saya sering pergi sama Anna Maria kemana-mana nih. Tahun 2006 tuh. Ya saya dianggap orang aneh juga ya. Dianggap orang aneh nih saya ini. Kenapa? Ya masa Roy-nya ketangkap, ini jadi bintang iklan. Gitu. Tapi saya nekat. Karena saya mikir, gimana ya bisa bantu. Saya sih nggak kenal sama Anna sama Roy waktu itu. Tapi tahu nggak hasilnya? Naik 5 kali lipat ya hasil saya pada semester tahun 2006 pertama, 2006 kedua. Terus kan sering saya pergi sama Anna, sama Rike, sama Doni, sama bintang-bintang iklan kok ke pasar-pasar. Nah, waktu di pasar-pasar itu Anna nih dipeluk-pelukin sama ibu-ibu. Nah, saya pikir waduh ini ternyata Anna ini ternyata dicintai banyak orang ya, karena Roy-nya mengalami musibah gitu. Terus saya dapat insight dari dengan Anna itu, yaitu saya berpikir ya bahwa Anna ini dicintai oleh orang, dan itu yang paling berharga. Dan sehingga saya itu terus tahun 2007 saya mikir 2008. Kalau gitu, yang paling berharga adalah dicintai. Dan untuk dicintai, harus mencintai. Ya, gampang tahu itu. Kalau orang mengagumi kan tidak bisa dikagumi. 2008, 2007, 2008, saya punya program sudah muncul harus dicintai oleh konsumennya. Nah, bagaimana? Ya, salah satu saya mencintai lingkungan, saya harus mencintai karyawan, ya, saya harus mencintai saudara-saudara, dan itu sudah kami lakukan gitu kalau sama saudara, sama lingkungan, sama karyawan, sama lingkungan. Terbukti hari ini semuanya hadir di sini kan tadi. Saya juga berusaha mencintai tanah air di mana tempat konsumen kami tinggal, Indonesia. Makanya saya buat iklan-iklan pariwisata, Katarak. Tapi saya dapat luar biasa loh. Anna Maria bersedia menjadi endorser tolak angin itu. Wah, saya dapat lebih dari duit. Jauh lebih dari duit. Maka, tapi pengalaman itu juga membuat saya hatinya tentram. Gitu. Jadi kalau kayak tadi siapa? Jessica. Ya saya beribadi sama Jessica. Dan banyak orang juga mungkin setelah tahu lebih banyak lewat di film Netflix, Ice Cold, dan juga lewat dibahas ulang lagi, mungkin banyak orang jadi melihat fakta-fakta yang sebelumnya nggak pernah dilihat. Saya rasa yang beribadi sama Jessica bukan cuma saya. Banyak. Tapi memang saya beribadi, dan bukan cuma Jessica, Anna. Ada beberapa orang yang tidak bisa saya sebut di sini. Coba aja tanya mereka yang pernah di penjara. Saya bantuin. Kalau saya yakin dia tidak salah. Karena tidak semua orang yang berada di penjara itu 100% bersalah. Dan salah. tidak semua orang yang di luar penjara itu salah sekalipun saya beribadi. Siapa aja lah. Kalau yang dianggap, udahlah saya tidak ceritain. Pokoknya orang-orang yang di penjara selalu saya doain. Siapa saja. Karena seburuk-buruknya manusia, mereka pasti punya hati juga dan punya masa depan. Ya pokoknya saya kalau sudah bisa punya rasa empati gitu, hati saya tentrem gitu. Saya itu kan berusaha mencari kedamaian. Ini mungkin kalau kita bicara hati ya, Pak Irwan, mungkin belakangan ini
banyak orang yang jadi apa ya, berubah hatinya. Kenapa? Karena saya ingat banget Pak Irwan kan selalu bilang, Mer, kadang-kadang kalau ngomongin tentang hati atau akal sehat, banyak orang tuh kadang-kadang suka kehilangan akal sehatnya. Oh iya. Karena keadaan itu bisa mengubah hati seseorang, keadaan itu bisa mengubah akal sehat seseorang. Iya. Gimana menurut Pak Irwan? Ya, menurut saya kadang-kadang saya berusaha untuk memahami. Saya nggak bisa menghakimi orang, bilang kamu salah, begini salah, enggak. Mereka pasti punya alasan, ya. Saya ngomong, wah kamu salah. Iya, saya punya duit. Kalau yang nggak punya duit kepepet gimana? Iya toh? Iya. Maka itu buat saya, menurut saya selalu berusaha untuk menjadi orang lain gitu, berganti posisi. Saya bayangin kalau mereka itu saya menjadi mereka, apa yang mesti saya lakuin? Iya. Karena itu, saya kadang-kadang bisa memahami. Ya udahlah. Melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Iya. Iya. Kalau saya nyela orang, saya bukan mereka, saya nggak posisi mereka dalam susah, saya kan orang dalam keadaan senang. Iya. Iya, kita nggak tahu konteksnya ya. Iya. Iya. Tapi menarik, Pak Irwan sempat bilang ada 4 hal yang bisa membuat manusia itu kehilangan akal sehatnya. Yang pertama kekuasaan, kata Pak Irwan. Iya. Ya, kekuasaan. Mungkin bisa dijelasin nih biar yang lain bisa lebih mengerti. Orang itu kalau saya orang yang punya uang gitu ya. Saya aja kalau orang yang berkuasa punya uang itu dia prosesornya, akal budinya harus bekerja lebih berat. Karena yang masuk itu selalu baik. Kalau orang punya kuasa dan punya uang, yang masuk itu selalu baik. Iya dong, kan nggak ada orang bilang sama saya bilang, wah Pak Irwan salah. Oke. Saya harus bisa proses sendiri. Iya. Dan jadi saya lebih berat gitu kerjanya. Dan kadang-kadang karena kita tidak bisa menggunakan akal budi kita ya, tetap sadar, waras, kadang-kadang kita lupa daratan. Bisa. Wah, semua merasa saya hebat. Padahal ya enggak hebat-hebat banget, ya beruntung aja. Orang kalau kayak saya juga, yang tak pikir cuman saya hebat. Enggak, saya berlima. Saya ngerjain ini sama 5 saudara. Saudara saya juga punya kontribusi yang luar biasa gitu ya. Tapi kan saya selalu ngomong beruntung. Jadi kalau saya sendiri saya bilang 90% keberuntungan. Orang bisa jadi hebat itu 90% keberuntungan. Keberuntungan yang 10% itu karena kemampuan. Ya, kasih contoh ya. Saya kan usahanya jamu. Iya. Jamu itu kan saya cuman ahli di 3 hal. Yang pertama masuk angin. Iya. Ya saya ahli kalau masuk angin. Pegelinu, panas dalam. Jamu kan bolehnya cuma 3 itu. Iya. Tapi kami bisa sukses. Loh, kalau saya perusahaan farmasi itu boleh menyebut ratusan penyakit. Jamu cuma 3 itu. Tapi kami bisa sukses. Bahkan sampai akhirnya karena kami sukses, perusahaan farmasi semua buat jamu. Coba kalau saya tidak sukses, ada enggak? Jadi saya sebenarnya cuma beruntung aja. Saya suruh beli perusahaan jamu, pernah. Saya bilang saya enggak bisa mengulang sejarah dan keberuntungan. Saya nggak mau. Saya tahu jamu ini market size-nya kecil sekali. Kecil. Saya nggak bisa mengulang sejarah dan keberuntungan. 2 hal yang nggak bisa diulang adalah sejarah dan keberuntungan. Walaupun diolah menjadi permen, menjadi apa, tetap market size-nya cuma kecil. Oke. Market size-nya kecil. Kalau obat itu luar biasa karena dia itu masuk dalam satu sistem. Ada pengobatnya, ada aturan, ada etika. Jamu kan nggak ada. Pengobatnya aja nggak ada. Ya, kita mau menggunakan uji. Bagaimana? Nggak ada regulasinya. Kayak jamu mau masuk ke negara lain, di negara lain nggak punya regulasi tentang jamu.
Iya. Jadi kami ini terbatas, tapi saya bisa begini. Coba namanya apa? Keberuntungan apa kepandaian? Keberuntungan. Iya, itu berkat Tuhan. Tuhan sayang ya sama Pak Irwan. Kalau sebagai orang Katolik saya juga ngomong ya berkat Tuhan. Tapi kalau sebagai orang Chinese yang dibilang hoki teit pun su teiji. Oh, apa tuh artinya? Keberuntungan nomor 1, kemampuan nomor 2. Oh. Nah, ya orang boleh ngomong, wah dia ngawur. Enggak, saya enggak ngawur. Saya itu dalam hidup saya itu orang yang selalu menggunakan akal budi saya dengan baik. Iya, iya. Tapi beruntung, kamu percaya enggak 90%? Saya percaya ada faktor keberuntungan dalam hidup, tapi buat saya porsinya nggak 90%. 90. Nah, coba aja kamu ngulang. Kalau kamu kamu balik umur 20, kamu ulang jadikin belum tentu kamu bisa. Setuju. Belum tentu. Betul. Jalan hidupnya beda. Saya percaya, tapi saya selalu percaya berprasangka baik. Oh Jadi iya. berprasangka baik atas apa yang Tuhan kasih. Nah itu dan kita kerja keras, itu yang akan menciptakan keberuntungan bagi diri kita sendiri. Setuju. Tapi yang pasti saya sadar betul. Betul. Dulu saya juga merasa hebat. Tapi setelah umur saya 60 gitu ya, ngalami banyak hal, saya sadar bahwa ya cuman beruntung aja. Apa menurut Pak Irwan? Saya suruh ngerjain perusahaan jamu yang kecil, membesarkan nggak bisa, udahlah. Iya. Nggak bisa. Apa yang menurut Pak Irwan membuat orang bisa tetap sadar diri? Karena kan ada orang udah berada di posisi teratas nih, kayak tadi Pak Irwan bilang. Tapi Pak Irwan sadar. Tapi ada juga orang yang udah punya kuasa, punya uang, punya banyak hal, akhirnya nggak sadar diri. Oh, itu mesti belajar filsafat ya. Apa filsafat yang paling mempengaruhi? Loh, Pak orang Irwan? itu yang yang bisa membuat kita nggak lupa dulu itu adalah filsafat, filosofis. Filosofi. Ya coba saya senang sekali sama filsafat. Karena saya tahu bahwa filsafat itu membuat kita tidak fanatis, membuat kita tidak sombong, membuat kita itu menyadari kita itu banyak kekurangannya gitu. Filsafat. Maka itu saya senang sekali kalau misalnya di dunia pendidikan ini ya diajari filsafat sejak SMP. Diajari filsafat. Karena filsafat itu menjadi basic fondasi yang kuat. Gitu. Membuat kita tidak kemaruk, tidak serakah, nerimo, menyadari semua orang punya kebaikan. Gitu. Iya. Apa contoh filsafat yang paling sangat mempengaruhi hidup Pak? Oh saya belajar banyak filsafat itu sebenarnya bukan ilmu filsafat ya. Saya belajar itu dari buku-buku komik, Mahabharata, terus cerita-cerita silat. Itu kan penuh filsafat. Iya. Terus Samkok, kemudian Petro Gareng, Put On. Itu enggak. Tapi itu sebenarnya komik-komik itu penuh dengan filsafat. Iya. Dan kalau sekarang saya sering lihat YouTube gitu. Oke. Ya, jadi di YouTube tuh kan banyak tuh orang-orang yang ngajari filsafat kayak Carlina Supelli, kayak salah satu dosen yang di UIN itu, ya siapa sih namanya itu? Bagus loh, saya pengen kenalan sama orang itu. Iya. Jadi filsafat itu sebenarnya yang membuat kita itu tidak menyadarkan gitu, tidak kemaruk, tidak serakah, tidak sombong, tidak menyadari bahwa semuanya itu adalah cuman pemberian Tuhan, menyadari bahwa semuanya itu sementara, ada masanya, sementara, tidak berlalu. Gitu. Ya saya, padahal dulu saya tidak sekolah gara-gara guru filsafat saya. Oh, kenapa? Saya sekolah di Atmajaya sini. Terus kuliah hari pertama itu filsafat. Oh iya? Ya. Terus apa yang dilakukan gurunya sehingga Pak Irwan nggak mau lanjut sekolah? Saya di Maria Mediatrix itu, kan belum punya gedung itu. Namanya Atmajaya, belum Sugio Pranoto.
saya ditunjuk-tunjuk sama dia. Saya duduk di baris ketiga. Sini kamu. Kenapa itu tangannya dilipat katanya? Saya bilang, ya lagi musim Pak. Itu toh. Ayo dilepasin. Itu dibuat untuk tangan panjang. Besoknya saya nggak kuliah. Saya sebel. Saya ngomong sama mama saya, nggak mau kuliah lagi karena lengan panjang dilipat nggak boleh. Mami saya ya baik sih. Ya udahlah nggak usah sekolah. Oh iya. Nggak usah kuliah. Oh iya. Nah saya kan nggak usah kuliah ya pikir udah usah aja lah. Tapi belakangan saya baru tahu guru itu kan guru filsafat. Jadi dia sebenarnya ingin memberi contoh. Kita itu kadang-kadang membuat tangan panjang dilipat. Kenapa tidak dibuat tangan pendek? Terus jalan rapi ini, jalan. Kan jalan tuh licin, dibuat mahal-mahal. Dikasih polisi tidur. Gunanya apa? Udah saya betulin aja. Iya. Iya toh? Iya. Jadi kita ini, mungkin guru itu ingin mengajarkan saya sesuatu gitu. Ya. Iya. Tapi saya belum paham. Saya masih umur 19 tahun. Ya, jadi saya cuma ngambek aja. Maka itu setelah saya belajar filsafat, mempelajari ya meskipun tidak secara formal, saya datangin tuh guru saya itu namanya Alexius Margiono. Oh, sempat ditemuin lagi? Iya, guru filsafat. Sudah meninggal. Oke. Saya ketemu sama Ibu Margiono. Iya. Tinggalnya di Kampung Ligu, Semarang ini loh. Dia juga guru. Ternyata gurunya istri saya di sekolah Sedes. Oke. Saya sempat datang. Yang penting saya udah seneng lah. Ternyata saya salah pengertian gitu sama Pak Alexius Margiono kalau nggak salah ya. Iya. Salah pengertian, saya udah datangi, saya udah lega, sudah ketemu sama istrinya. Iya. Tapi benar sih, seperti yang Pak Irwan, saya sangat setuju. Awareness, kesadaran itu penting. Karena kunci dari perubahan ya kesadaran. Karena kalau kita aja nggak sadar, kita nggak tahu apa yang mau dirubah kan. Iya, dan kalau orang berkuasa atau kaya, itu kita menjaga diri kita, khasiat kita itu dengan susah payah. Iya. Lebih susah kalau orang yang lagi tidak beruntung hidupnya kan dibodoh-bodohin sama orang. Asal lewat, lu memang bodoh sih. Gitu. Nah yang jujur itu. Tapi kalau sama orang yang punya kekuasaan, ya kaya apalagi punya kekuasaan, kan takut. Salah aja dia bilang, wah betul Pak, Bapak hebat sekali. Dipuji-puji, akhirnya orang yang normal sekalipun bisa lupa daratan. Iya. Bisa lupa daratan. Iya. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa membantu, misalnya kita ada saudara orang yang kita cintai atau teman atau seseorang yang kita tahu ini harus disadarkan nih, tapi nggak bisa. Biasanya kalau orang kaya sama orang berkuasa yang hebat, yang pinter-pinter tuh susah lah disadarkan. Susah. Oh iya. Saya sendiri juga sering susah sih diyakinkan bahwa kamu salah. Tersinggung saya kalau dibilang salah. Aduh, saya sendiri tersinggung. Tapi setelah ngalamin sesuatu, baru saya iya ya. Kenapa saya nggak nurut? Maka itu beruntunglah orang yang punya kekuasaan, punya kekayaan banyak ya. Dia tetap berusaha untuk sadar, untuk menerima kritik orang. Iya. Tadi Pak Irwan bilang, yang saya selalu ingat nih, karena terakhir kali waktu kita ngobrol, Pak Irwan bilang ada 4 hal yang bisa membuat orang hilang akal sehatnya. Kekuasaan, uang, cinta, sama satu lagi, gila. Ya memang orang gila. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Iya, itu betul ya Pak Irwan ya? Iya betul, menurut saya ya. Maksudnya bisa sulit sekali gitu untuk mempertahankan kesadaran. Karena posisinya lagi hebat. Posisinya lagi punya uang banyak.
Ya kalau jatuh cinta itu kan bukan karena apa-apa ya. Udah buta lah. Orang kalau jatuh cinta itu buta. Orang, udahlah susah diomong kalau itu. Ya tapi kalau orang dengan gangguan jiwa itu kan sebenarnya orang yang IQ-nya 70, 60 gitu ya. Dia nggak bisa argumen gitu. Yeah. Jadi nggak punya akal sehatnya hilang. Yeah. Nggak punya memang. Nggak punya. Yeah. Tapi kalau yang pertama, kedua, yang ketiga itu kan kehendak Tuhan kalau jatuh cinta. Tapi yang pertama, kedua itu sebenarnya diberi kekuasaan atau kekayaan, tapi dia diberi kebebasan untuk berpikir yang positif, bisa memproses atau tidak. Dan dibutuhkan wisdom ya, bijak untuk bisa menentukan. Ya, filsafat itu harus diajarin di SMP. Kalau SD masih terlalu kecil ya. Kalau SD ada filsafat untuk SD, SMP ada filsafat untuk SMP. Supaya kita ini bukan jadi orang yang terdidik baik, tapi terdidik dengan dasar kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu nomor 1 loh, dan itu hasil dari filsafat. Iya, setuju. Itu juga salah satu hal yang saya doakan tiap hari, Pak Irwan, untuk meminta kebijaksanaan, wisdom. Karena setiap hari kita membuat keputusan, kita mengambil tindakan dalam hal kita berhubungan dengan orang, mengambil keputusan apapun. Jadi ya, wisdom is important. Karena ketika semua hal terlihat baik, belum tentu sebenarnya itu menghasilkan hal yang baik juga kan. Ada ya, kalau kamu lihat kalau orang itu yang tidak diproduksi itu, kalau tubuh ini kan produksi hormon, ya, tapi vitamin kan enggak, vitamin C, vitamin D itu kan asupan. Nah, ada beberapa hal yang tidak dihasilkan oleh diri kita. Jadi yang pertama cinta kasih. Cinta kasih nggak dihasilkan oleh diri kita? Nah, cinta kasih itu pemberian Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, hasilnya cinta kasih. Kita ini kan cuma pipa yang kosong aja. Itu datang dari Tuhan. Maka itu yang saya minta setiap hari satu, yang pertama adalah cinta kasih. Cinta kasih. Ya. Yeah. Yang kedua, kebijaksanaan. Yeah. Ya, kamu kalau lihat Nabi Sulaiman, kalau di orang Kristen kan Salomo. Iya, Raja Salomo. Umur 13 tahun dia dikasih sama Tuhan. Ditanya, apa sih yang kamu minta? Kebijaksanaan. Diberkati sama Tuhan. Kamu akan menjadi raja yang terbesar. Sebelum umat manusia, sebelum kamu, dan sesudah dunia ini berakhir. Berarti kan dikasih. Iya. Yang ketiga apa? Apa? Hikmat. Hikmat. Ide, gagasan. Ilmu pengetahuan. Ya. Iya. Kalau kamu lihat di Pengkhotbah 3 ayat 11, disebutin apa? Semua ada masanya. Saya sering ngalamin. Saya sering bilang, loh kenapa baru hari ini saya punya ide itu? Iya. Semua ada masanya. Semua ada masanya. Iya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Iya, iya. Kan 3 toh? Iya. Dan malapetaka. Ya, doanya Bapak kami kan cuma itu. Jauhkanlah aku dari percobaan dan mara bahaya. Dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Iya. Kan dari Tuhan. Iya. Jadi tiap hari saya minta itu. Itu aja yang saya minta. Karena yang kita produksi itu sebenarnya yang kita diberikan oleh Tuhan kebebasan itu adalah akal budi. Kalau akal budi, menurut saya dari kita lahir masih akal budi sama Tuhan. Yang Tuhan selalu bilang gunakanlah akal budimu. Iya. Dari mana? Ya dari waktu, contohnya Yesus waktu waktu dia menyembuhkan orang sakit, yeah. Kan orang Yahudi bilang, wah ini menodai agama ini. Dia menyembuhkan pada hari Sabat. Yesus menjawabnya apa? Kalau binatang peliharaanmu masuk ke sumur hari Sabat, kamu nolongnya hari Senin. Itu kan dia bilang, pakai akalmu.
waktu ada orang wanita yang bilang, ini ketahuan berzina. Iya. Kami melihatnya sendiri, ada saksinya. Menurut hukum Musa, dia harus dirajam. Yesus ngomong, udahlah pakai hatimu aja. Siapa yang nggak pernah berbuat? Iya, yang nggak berdosa ambil batu pertama lemparin. Akhirnya nggak ada yang lempar. Kamu yang pertama kali melempar. Iya. Akhirnya pergi. Tuhan Yesus ngomong apa? Pakailah hatimu. Jadi akal budi itu diajarin, dipraktekin sama Yesus. Tapi dia ngasih contoh, bukan dia ngasih berkhotbah ngomong. Ya. Dia ngasih contoh yang sampel. Dan saya nangkepnya itu. Menangkap dua hal itu. Oh, kalau gitu rahmat yang terbesar diberikan Tuhan oleh kita adalah akal budi. Maka itu pakailah akal budi. Pakailah akalmu dulu. Nah, kalau akalmu tidak bisa, kamu bingung, ya udahlah, tanya sama hati kecil. Gitu. Iya, ini penting nih, karena kan kalau kita berbicara tentang kebingungan ya, mungkin banyak orang sekarang lagi bingung karena menuju pemilu 2024 nanti kita harus memilih pemimpin kita, dan dengan begitu banyak situasi yang ada beredar sekitar sekarang, banyak orang jadi bingung Pak Irwan, yang mana yang benar, yang mana yang enggak, yang mana yang cuma drama, yang mana yang faktor realita. Jadi gimana cara kita? Saya juga bingung, banyak orang yang bingung pilihannya itu yang mana gitu. Tapi saya buat lagu loh. Oh iya? Iya. Lagu apa? Lagunya namanya Sing Rosa. Sing Rosa. Oke. Sing Rosa itu coba dilihat di lagu itu. Yang nyanyi, yang pemusiknya adalah 3 pemuda berbahaya. Penyanyinya Feni Nurdaisi. Oh. Saya yang punya ide, saya yang ngarang kata-katanya. Oke. Iya. Ya. Apa ide yang membuat Pak Irwan bikin lagu itu? Oh, idenya gini. Yang pertama, di dalam pilpres ini orang tidak boleh apatis. Nggak boleh apatis. Ya, semua harus partisipasi. Karena sebuah negara hancur kalau tidak ada partisipasi. Itu satu ya, yang pertama. Jadi nggak boleh golput ya? Nggak boleh. Jangan golput. Jangan golput. Ada toh yang aku golput aja, nggak seneng, kiri kanan semua nggak seneng, jangan. Pilih salah satu lah. Terus yang kedua di dalam memilih semua kan baik. Lagu itu nanti kamu dengerin ya, Sing Rosa. Artinya apa tuh? Yang kuat. Oh, Sing Rosa yang kuat. Pilihlah yang kuat. Pilihlah yang kuat. Oke. Semua kan ada pilihan. Nah, pokoknya lagu itu mengajak orang tidak golput dan supaya milih, supaya kita itu mendapat pemimpin yang paling tepat. Gitu. Okay. Nah, di dalam memilih kan tentunya bingung, semuanya punya kebaikan dan punya kekurangan. Nah, kalau kita bingung memilih, secara akal sudah nggak bisa ini. Ya toh, udah semuanya bagus nih. Waduh, gimana ini? Nah, baru pakai akal, pakai hatimu. Pakai hati. Dengarkanlah suara hati kecilmu. Itu dari mana saya dapat kata-kata itu? Tahun 2006, ya, saya yang buat copyright-nya Anna Maria. Anna Maria, waktu dia ditangkap ya, Roy, itu kan dia bilang, saya ini orang apa? Mas Roy dijebak ya, itu si media-media tanya gitu. Dia jawab, enggak lah, semua jalan Tuhan. Gitu. Nah, pada waktu hari Minggu saya ke gereja, itu saya mendapat ini suratnya apa? Dibacakan surat gembalanya Uskup Darmo Yuwono, Kardinal Darmo Yuwono. Yang sekarang masih hidup loh. Dia menceritakan tentang ini Sugio Pranoto, Uskup Indonesia yang pertama. Suruh milih Indonesia apa milih Belanda. Dia bingung, dia bilang, saya bingung. Saya menjadi orang Katolik karena Belanda,
tapi ini tanah airku. Iya. Nah, terus dia mikir-mikir gitu. Dia kalau nggak salah dia menulis di memoirnya, saya bingung, saya berdoa, akhirnya saya memutuskan karena mendengarkan suara hati saya. Saya memutuskan sebagai orang Katolik, saya memilih Republik Indonesia. Makanya dia bilang, pada saat-saat yang paling sulit dalam hidupmu, pakailah, dengarkanlah suara hati kecilmu. Nah, jadi saya copyright-nya pada waktu yang terjadi adalah jalan Tuhan. Pada saat yang sulit seperti hari ini, saya berusaha untuk mendengarkan suara hati kecil saya. Tapi kalau masuk angin, saya secara akal budi saya milih tolak angin. Oh, salesnya naik 5 kali lipat. Iya, pertama niat baik, kedua ya dituntun aja sama Tuhan seperti itu. Iya. Saya buat iklan seperti itu. Iya. Iya. Ya makanya kalau Pilpres ini ya memang membingungkan sekali ya. Iya. Membingungkan sekali lah. Iya. Saya juga bingung. Kalau tanya sama saya milih mana? Waduh, saya jangan suruh milih hari ini, saya tak milih nanti aja pada waktu saya mau di bilik pemilihan. Nah, pada waktu itu saya akan menentukan. Iya. 14 Februari. Ini kan masih 2024. lama. Betul. Ya toh? Masih lama, masih 3 bulan. Ya toh? Betul. Biarin aja semua memberikan presentasinya seperti apa. Iya. Ya kita pikir aja pakai akal kita. Iya. Tapi kalau sudah bingung, nggak bisa, dengarkanlah suara hati kecil. Ya, kira-kira gitulah. Siap. Itu bisa dipakai buat pemilu juga nanti nih. Bingung pakai akal hati, tapi kalau masuk angin tetap nggak usah mikir lagi tolak angin gitu ya. Tapi itu dengerin Sing Roso itu. Oke. Udah muncul berarti ya? Banyak. Sing Roso. Viewernya udah mungkin 170.000. Oke, Sing Roso. Udah 2 bulan sih saya buat lagu itu. Okay. Yang buat saya. Iya. Yang buat copyright-nya. Banyak banget nih idenya Pak Irwan. Oh, hikmat dari Tuhan. Ya, iya banyak. itu. Saya tuh doa tiap hari loh. 30 tahun saya doa itu. Setiap hari. Iya. Makanya saya kan nggak sekolah, nggak pernah belajar apa-apa saya. Saya cuman doa itu aja. Tuhan berilah aku cinta kasih, kebijaksanaan, hikmat dan jauhkan dari cinta malapetaka. kasih, kebijaksanaan, hikmat, kesehatan dan kedamaian. Oh. Dan jauhkanlah aku dari malapetaka. Amin. Iya. Amin. Oke. Iya. Pertanyaan terakhir sebelum nanti Pak Irwan bisa nanya satu pertanyaan ke saya. Oke. Pastinya sebagai seseorang yang mencintai Indonesia, banyak banget ya semua produk-produknya lokal ini pun juga biji kopinya asli Indonesia, mempromosikan Semarang sebagai seorang pengusaha juga. Apa sih idealnya pemimpin yang Pak Irwan harapkan yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia emas nanti tuh kualitas pemimpin seperti apa yang harusnya sebagai pengusaha tuh dan orang Indonesia cocok? Kalau menurut saya memang mengelola Indonesia ini sulit karena kan demokrasi. Tapi kalau intinya tuh gini, pemimpinnya itu harus bisa membuat Indonesia ini kaya, punya uang banyak. Pemimpinnya intinya harus memimpin Indonesia untuk bisa menghasilkan negeri ini jadi kaya raya. Karena kalau problem utamanya itu adalah di negeri yang tidak ada uang, kalau pemerintah itu tidak punya uang, orang yang pintar-pintar jadi tidak berfungsi. Iya. Kelihatan bodoh padahal pintar. Iya. Iya toh, bener nggak? Jadi konsepnya nomor 1 harus bisa, uangnya harus ada. Karena uang itu bukan segalanya, tapi dia bisa memberi gaji yang layak, memberikan apa? Ya kalau pengusaha aja bisa kaya, masa pemerintah nggak bisa kaya? Pengusaha aja bisa kaya, padahal nggak punya kekuasaan. Menurut saya ya pemerintah
punya peluang untuk menjadi lebih kaya dari pengusaha. Meskipun tidak gampang, tidak segampang itu aturannya udah semua tumpang tindih, semua punya kepentingan. Ya dia mesti jadi filosof lah untuk memimpin Indonesia ini, mesti seorang filosof. Oke. Dan udah mulai terbangun sebenarnya kan dari infrastruktur itu kan sangat membantu untuk bisa mengembangkan Indonesia lebih kaya dan lebih maju lagi. Fondasinya kan sudah dibuat sama Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu kan salah satu pembuat fondasi di samping Soekarno, ya dengan Pancasila, dengan dasar-dasar yang diletakkan. Ya. Tapi Pak Jokowi juga sudah membangun infrastruktur, fondasinya sudah dibuat. Dia buat yang tangible sama intangible. Yang intangible mungkin undang-undang, ya. Yang tangible infrastruktur, listrik, ya. Terus kemudian pelabuhan, jalan, bandara. Itu udah jadi fondasinya. Sekarang tinggal masang tembok. Kan lebih gampang. Kalau bangun fondasi itu kan berantakan, tidak bisa dilihat. Ini kan sudah sekarang mungkin tinggal masang tembok, terus ngecat, gitu, memberi hiasan-hiasan. Tapi yang penting harus cari uang. Kalau uangnya banyak, semua selesai. Iya. Mungkin butuh orang-orang seperti Pak Irwan nih masuk ke pemerintahan biar mengajarkan mereka gimana caranya untuk bisa mengkayakan Indonesia. Pejabat kita yang tahu aturan dan strategi seninya berbeda sekali dengan pengusaha. Saya memang tapi intinya pengalaman saya, kalau saya kerja di perusahaan yang kecil, ya, yang nggak ada duit, saya juga nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Pengalaman saya, feeling saya, filosofis di dalam marketing, saya punya, network saya punya. Cuman nggak ada duitnya, saya juga nggak bisa apa-apa. Iya. Dan kesulitannya para pejabat itu aturannya tumpang tindih, demokrasi. Dia nggak bisa merintah semua jalan. Iya. Maka itu dibutuhkan filosof, seniman di dalam memerintahin. Iya, dibutuhkan seni tersendiri dan mesti berkorban. Berkorban waktu, berkorban dimaki-maki sama orang yang tidak cocok. Itu kan pengorbanan semua, ya toh. Tidak gampang orang mau jadi presiden. Ya, jadi presiden tiap hari dimaki-maki, didoa-doain yang tidak baik. Kan pengorbanan, apalagi. Makanya kalau siapapun yang mau jadi pemimpin, ya kita harus memandang dari sudut satu. Mereka mau berkorban. Itu yang utama ya, berkorban supaya Indonesia bisa kaya. Jangan menuduh, wah ini pasti mau cari uang, gitu jangan. Sudut pandang saya tengah pengorbanan menjadi pemimpin. Dan harus berusaha mencari uang supaya negeri ini kaya raya. Supaya APBN-nya tinggi. Kalau APBN-nya banyak yang nanti semua beres. Lebih beres dari sekarang. Ya kalau setuju, coba direnungkan omongan saya. Iya. Pasti. Jadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk kita memilih pemimpin yang tepat nanti. Iya, itu aja lah. Terima kasih Pak Irwan udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Seperti janji saya, Pak Irwan boleh nanya satu pertanyaan ke saya. Ntar. Pertanyaan. Gini aja. Pokoknya gini, dulu kan saya tanya. Waktu itu muncul dengan sendirinya. Kamu happy nggak sih? Bab saya ini kan belajar filsafat. Kalau orang yang ketawa itu sebenarnya dia sedih. Kalau orang itu galak, sebenarnya hatinya lembek. Kalau orang itu halus budi pekertinya, orang yang teguh pendiriannya. Saya nggak mau tanya lagi. Saya cuma mau ngasih pujian. Kamu sekarang kelihatan happy sekali. Thank you. Nggak ada pertanyaan, no question. Nah, tapi saya lihat kamu sekarang happy.
lebih happy dari waktu ketemu saya. Oh iya, waduh, ini nanti ada yang cut lagi loh Pak Irwan. Terus habis itu nanti di narasi lagi gitu. Karena sekarang kelihatan lebih happy dibanding dulu. Iya. Tapi saya setuju sih, sometimes selalu mencari sukacita dari apapun yang kita hadapi dalam hidup, selalu berprasangka baik, mengucap yang baik. Ya, ya maaf dulu saya tanya itu, maaf. Enggak apa-apa. Sorry. It's okay. Iya. Saya happy kok ditanya Pak Irwan. Waktu muncul gitu aja. Iya. I'm happy. Iya, bener toh? Bener. I'm happy. Iya. Thank you Pak Irwan. Iya. Udah berbagi, senang bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Irwan. Sukses terus, khususnya buat Tentrem White Coffee. Iya. Makasih. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.